Heboh hujan dari jam 2 dini hari sampai pagi di DKI Jakarta, tapi kok tidak banjir? Warganet puji Heru Budi. Heru Budi tengah ramai diperbincangkan publik dan trending di Twitter. Heru menjadi sorotan usai heboh di media sosial, daerah Jakarta hujan dari jam 2 pagi sampai siang tapi kok tidak banjir. Karena hal itulah Pak Heru pun ramai mendapat pujian dari sejumlah warganet yang menyebutkan bahwa karena kerja dari penjabat Gubernur Heru, Jakarta tidak banjir walau diguyur hujan dengan intensitas tinggi. Kata seorang warganet, sudah pasti Pak Heru tak pandai bermain tata kata sehingga harus bekerja keras untuk mengatasi banjir. FYP TikTok. Nah, jadi tahu kan ini Pak Heru yang kerja diam-diam loh. Hujan dari jam 2 pagi sampai siang Jakarta nggak banjir. Beda sama yang sebelumnya. Dari sini kita bisa belajar untuk 2024 ya guys. Kemudian yang lain juga menuliskan, Alhamdulillah ini hasil kerja keras Gubernur DKI ya kan guys. Terima kasih Pak Heru. Air itu sifatnya mengalir ke tempat yang lebih rendah atau dialirkan ke tempat yang rendah. Maka laut adalah tempat air berkumpul. Memang sebagian masuk ke dalam tanah selama daya serap belum jenuh. Maka ketika ada oknum yang ingin menjejali semua air ke dalam tanah, itu sudah pasti melanggar sunatullah. Itulah bahayanya jika hendak menyelesaikan masalah dengan modal retorika. Warga DKI Jakarta beruntung, sebab sudah lepas dari mimpi buruk selama 5 tahun terakhir ini. Kini warga boleh berharap pada Heru untuk membuat kota hunian mereka menjadi lebih maju dan manusiawi, dan itu terbukti. Apa yang diungkapkan oleh warganet di atas memang benar adanya. Berkat PJ Heru, satu persatu masalah di Jakarta mulai teratasi. Kali ini pun Menteri PUPR Pak Basuki juga dijamin gak akan naik darah karena emosi. Seperti saat dulu mencoba berbaik hati berkoordinasi dengan Anies, tapi hasilnya mentok belaka. Kalau pertemuan yang dulu itu percuma alias buang-buang waktu dan tak menghasilkan apa-apa, kali ini Pak Basuki rasanya sangat senang karena hasil pertemuannya dengan Heru Budi ada impact yang positif. Anies seperti ditampar bolak-balik. Bayangin aja kalau hasil ini konsisten selama 2 tahun, Anies nggak akan bisa tidur nyenyak. Anies cuma bisa mengandalkan pencitraan dan prestasi receh untuk menjadi pemimpin. Kalau semua itu habis jadi abu, Anies pun game over. Semakin Heru bekerja secara maksimal, semakin hancurlah Anies di Pilpres. Semua ketidakbecusan Anies dibongkar Heru dengan kerja nyata, bukan hanya kata-kata. Maka daripada itu carilah sosok pemimpin yang punya kemampuan bekerja secara nyata dan memberikan solusi bagi kepentingan masyarakat banyak. Jangan sesekali terpukau oleh popularitas semata atau pandai berkata-kata. Akibatnya sudah terlihat ketika Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Pada akhirnya ini bukan cuma sebatas kepala daerah, namun juga untuk menjadi kepala negara. Sosok Jokowi yang bekerja keras, cermat, visioner bukanlah tipe asal bapak senang, telah memberikan kita sebuah gambaran jelas tentang pemimpin yang ideal dan layak. Maka daripada itu marilah kita dukung Pak Heru bekerja dengan maksimal, hanya dengan begitulah masyarakat akan sadar bahwa Anies tidak layak jadi capres. Yang dia pamerkan hanyalah prestasi receh yang terlalu dibesar-besarkan, lebay maksimal. Sudah saatnya kemunafikan ini diketahui semua orang. Jadi bagaimana menurut Anda?